kedaulatan negara mengharuskan kita untuk menempatkan satu strategi yang kita sebut strategi survival. Strategi survival ini dimaksud untuk kita memiliki kesiapan pertahanan negara di dalam menghadapi ancaman. Tentunya sejalan dengan apa yang sudah sering kita dengar, civis pacem para bellum, ini juga oleh bangsa dan negara Indonesia kita anut. Jadi strategi survival ini kita harus siap sewaktu-waktu menghadapi ancaman yang ditujukan kepada kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam suatu prinsip di dalam suatu negara bahwa kekuatan pertahanan dan militer dia harus memiliki satu sikap yang namanya ultima ratio. Ultima ratio ini adalah satu sikap dari suatu sistem pertahanan negara agar supaya kita selalu berada di dalam poros mengamankan kelangsungan hidup negara. Ini adalah satu sikap yang harus kita pegang dan ini merupakan prinsip bagi Tentara Nasional Indonesia yang berdasarkan Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Ini adalah hal yang perlu saya kemukakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sebagai sikap filosofil dan prinsip kita di dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sedikit saya singgung mengenai situasi yang kita hadapi, di mana secara global kita semua mengetahui dan bahkan paham bagaimana ketegangan-ketegangan global yang berlaku, pasang surut hubungan global antara Amerika Serikat dan Tiongkok, di mana ini semua menempatkan kita Indonesia sebagai faktor yang dituntut untuk berperan untuk melakukan peredaan ketegangan. Kita memang bangsa yang cinta perdamaian, tetapi kita pun bangsa yang harus lebih cinta kepada kemerdekaan. Ini adalah pesan-pesan pendahulu kita, founding fathers kita di dalam mendirikan negara kita. Oleh karena itu, sikap kita sebagai bangsa negara yang berada pada posisi non-blok, tentunya kita mengutamakan perdamaian dan selalu mengisyaratkan agar supaya kita menghentikan persengketaan di antar bangsa. Kita pun menghormati kekuatan global, tetapi juga tentunya kekuatan global perlu menghormati kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khusus secara nasional, saya sedikit sekilas menyinggung bahwa kita terus mencermati dan mengantisipasi gangguan-gangguan terhadap eksistensi kedaulatan dengan mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi di dalam negeri, baik itu yang berkaitan dengan gangguan insurgensi khususnya di Papua, dan juga kita juga mengantisipasi
adanya kemungkinan hal-hal yang bisa menjadi faktor yang mengganggu strategi nasional dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Strategi nasional kita adalah berpihak kepada rakyat, dan kita mengantisipasi bahwa beberapa pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini perlu kita berikan satu perhatian dalam rangka menjaga, termasuk fenomena-fenomena yang sekarang terjadi, yaitu judi online, penyelundupan, dan narkoba. Kita pun ikut mengantisipasi pengamanan terlaksananya program pemerintah untuk swasembada pangan, swasembada energi, dan mengamankan pembangunan ekonomi, dalam hal ini hilirisasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau melihat situasi nasional yang disampaikan tadi, maka saya ingin menjelaskan arah pembangunan kekuatan pertahanan negara yang akan kita kerjakan di dalam kurun waktu saat ini sampai dengan 5 tahun ke depan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa kebijakan kita adalah melanjutkan apa yang sudah menjadi rintisan dan sudah menjadi strategi nasional, strategi pertahanan, dan strategi militer yang akan kita kembangkan di dalam pembangunan kekuatan pertahanan negara. Kita akan melanjutkan penguatan kebijakan strategi pertahanan, yaitu seperti yang tadi disinggung, kita akan melakukan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Kita akan melakukan penguatan kebijakan strategis nasional dengan membentuk amanat Undang-Undang Pertahanan Negara pasal 15, yaitu terbentuknya Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks bagaimana kita mengamankan kedaulatan negara. Di dalam konteks pembangunan kekuatan TNI, kita akan melanjutkan konsep pembangunan kekuatan TNI yang disebut Perisai Trisula Nusantara dalam konteks kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara yang nanti secara spesifik selintas akan saya berikan penjelasan. Juga kami akan mengembangkan Center of Excellence dari intelektual kita, khususnya di bidang pertahanan negara, dengan melanjutkan dan mengembangkan laboratorium pertahanan nasional yang dilaksanakan oleh Universitas Pertahanan.